Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzah Nur Salimah. Saya adalah mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan nomor induk mahasiswa yaitu 2285170049. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bimbingan dan konseling terhadap murid berkebiasaan buruk, murid lambat belajar, dan murid cepat belajar. Oke, di sini ada yang pertama itu orientasi bimbingan dan konseling. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari bimbingan dan konseling menurut Permendikbud nomor 111 tahun 2014. Bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru BK untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Nah, setelah itu, di sini ada beberapa tujuan. Di antaranya yaitu perencanaan, pengembangan, penyesuaian, dan mengatasi hambatan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan di sini yaitu peserta didik merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya di masa yang akan datang. Lalu yang kedua ada pengembangan. Maksudnya adalah peserta didik akan mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin. Yang ketiga ada penyesuaian. Peserta didik diharuskan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya. Nah, yang terakhir ada mengatasi hambatan. Maksudnya adalah peserta didik yang mengalami kesulitan atau mengalami hambatan-hambatan untuk mencapai tujuannya akan dibantu oleh guru BK atau konselor, baik itu di bidang studi atau mungkin penyesuaian dengan lingkungan pendidikan masyarakat maupun lingkungan kerjanya, seperti itu. Nah, berikutnya ada fungsi dari bimbingan dan konseling. Yang pertama ada preventif, lalu kemudian ada kuratif, lalu ada development, dan yang terakhir ada informatif. Sebenarnya definisi penjelasan dari fungsi ini hampir sama dengan tujuan dari bimbingan konseling, namun saya akan menjelaskannya kembali. Yang pertama fungsi preventif, yaitu adalah pencegahan, di mana anak murid atau konseli akan diberikan penjelasan atau penyuluhan atau materi-materi tentang permasalahan yang mungkin terjadi di masa mereka gitu. Lalu yang kedua ada kuratif, yaitu perbaikan. Untuk konseli yang sudah mengalami masalah, sudah mendapatkan suatu problem atau hambatan, akan dibantu untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu, untuk memperbaiki diri dari konseli itu. Lalu yang ketiga ada development atau pengembangan. Ini sama ya kayak tadi juga, untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri konseli gitu, yang mungkin konseli tidak sadari atau sebenarnya mereka menyadari, namun mereka memiliki beberapa kesulitan untuk mengembangkan potensi tersebut. Lalu yang terakhir ada informatif atau memberikan informasi atau pemahaman kepada konseli gitu, mengenai apapun, baik itu di bidang pribadi, sosial, keluarga, belajar, dan karir. Nah, di sini juga lanjut ke jenis masalah di setiap individu. Jadi setiap individu itu akan memiliki masalah yang berbeda-beda. Di antaranya ada bidang pribadi sosial, ada bidang keluarga, bidang belajar mungkin, atau mungkin karir atau studi lanjutan gitu. Yang pertama ada bimbingan dan konseling terhadap murid berkebiasaan buruk. Seperti namanya, definisi atau pengertian dari murid berkebiasaan buruk adalah perbuatan atau sikap seorang murid yang berulang kali dilakukan dengan sengaja dan sifatnya bertentangan dengan perbuatan atau sikap bagaimana diharapkan daripadanya oleh orang lain. Jadi
murid berkebiasaan buruk ini memiliki sikap yang tidak sesuai, baik disengaja ataupun tidak disengaja, yang tidak diharapkan oleh dirinya atau lingkungannya seperti itu. Dan itu bisa merugikan untuk pihak lain juga gitu. Di sini ada beberapa ciri-ciri yang dapat memperjelas dari definisi murid berkebiasaan buruk. Yang pertama ada kebiasaan yang ada pada seorang murid terlibat dalam tindakan dan sikap yang dilakukan berulang kali karena bertentangan dengan norma yang dianut oleh kelompoknya. Itu yang pertama. Yang kedua, bertentangan dengan norma yang dianut oleh lingkungan masyarakatnya. Yang ketiga, bertentangan dengan kesusilaan baik yang diharapkan orang lain maupun terhadap diri sendiri. Yang keempat, yang memiliki sikap atau watak tertentu yang tidak baik. Yang kelima, yang tindakan yang dilakukan murid sehingga dapat merugikan dirinya sendiri maupun lingkungannya. Dan yang terakhir adalah tindakan yang menjadi problem dalam pengajaran, yaitu problem kronis gitu kan, atau adanya gejala yang menunjukkan bahwa murid mengalami kesulitan hubungan sosial seperti itu. Untuk jenis-jenis dari murid berkebiasaan buruk itu ada banyak. Dan pertama ada murid yang agresif atau dia kadang-kadang tuh menyerang anak lain atau gurunya atau siapapun lah gitu, pihak-pihak dari sekolah gitu. Kan banyak banget nih belakangan ini yang berita-berita murid ngelawan guru atau murid ngebully temennya, itu kan banyak banget nih, lagi marak banget gitu kan. Dan dari dulu sebenarnya emang ada sih itu, cuman karena seiring berkembangnya sosial media jadi lebih banyak yang lebih banyak yang share gitu tuh, dan lebih banyak yang lebih aware gitu. Nah, berikutnya ada anak pemarah dan mudah tersinggung. Ini emosionalnya ini sih, ya kalau bahasanya sih anak-anak zaman sekarang baper, bawa perasaan gitu, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah kayak gitu. Mau di rumah, mau di sekolah gitu kan. Itu ada gitu. Terus gak cuma diungkapin dia marah, ada juga yang jadi melenceng gitu, malah bikin dia jadi kayak menyombongkan diri, membual, terus mengecilkan atau merendahkan orang lain gitu tuh. Jadi akan diikuti oleh efek-efek dari emosional ini. Jadi kayak sikap dia tuh awalnya cuma marah doang, tapi lama-lama tuh jadi merembet ke mana-mana gitu tuh. Jadi gak cuma marah tapi kayak ngecilin orang lain, ngerendahin orang lain, terus sombong gitu kan. Nah, lalu berikutnya ada murid yang menguasai murid lain. Ini ia berusaha mengganggu karena menganggap dirinya paling hebat, sehingga orang lain takut kepadanya dan suka mengancam, suka menakut-nakuti. Biasanya murid yang kayak gini dia ngerasa bahwa dia tuh punya channel gitu, dia punya backingan, apa ya bahasanya, dia ngerasa dia tuh ya gak masalah dia mau berbuat kayak gimana karena derajat dia tuh paling tinggi daripada teman-temannya, seperti itu. Lalu berikutnya ada murid yang curang, menipu, mencuri, dan berdusta ya. Jadi di sini kita dulu tuh pernah kan kayak punya temen yang suka nyolong-nyolong barang gitu, entah dari hal kecil, penggaris, pulpen, menghapus gitu tuh. Dan ternyata itu masuk ke dalam tipe jenis-jenis dari murid berkebiasaan buruk gitu kan. Lagi kecurangan saat mengerjakan tes, mencontek gitu kan. Terus berdusta, menunjukkan punya apa ya, jadi dia tuh kayak ngaku-ngaku dia tuh kayak gini padahal aslinya enggak kayak gitu, karena dia juga dalam masa ingin diakui oleh teman-temannya seperti itu.
Lalu ada juga anak yang iri hati. Biasanya anak ini nggak seneng bahwa temennya tuh bisa lebih baik dari dia, kayak gitu. Nah, dan masih banyak lagi jenis-jenis dari murid berkebiasaan buruk. Dan tentunya teman-teman pasti bakal temuin itu di sekolah gitu ketika kalian sudah terjun ke lapangan. Lalu berikutnya di sini ada penyebab dari murid berkebiasaan buruk. Oke. Di sini dijelaskan bahwa hampir semua kebiasaan buruk disebabkan oleh penyesuaian sosial yang salah atau social maladjustment. Jadi kayak kita kan dari kecil nih pasti udah belajar bersosialisasi dengan teman-teman di lingkungan rumah gitu kan. Nah, ada beberapa anak yang mungkin memiliki pergaulan yang salah gitu, sehingga itu terbawa sampai ketika mereka beranjak dewasa seperti itu. Dan tidak mudah untuk merubah anak yang memiliki berkebiasaan buruk. Kayak misalnya dia anak tuh suka lebih menguasai murid lain gitu ya, yang dia ngerasa diri dia tuh hebat gitu. Dia adalah leader di suatu geng dia gitu. Dia ngerasa dia punya posisi yang cukup bisa mempengaruhi orang lain atau memanfaatkan orang lain seperti itu. Dan itu akan sulit untuk diubah gitu. Itu penyebabnya, penyesuaian sosial yang salah. Lalu kemudian ada langkah bimbingan yang ditempuh oleh guru BK atau konselor. Yang pertama ada usaha pencegahan. Melalui usaha pencegahan ini, guru BK atau konselor bisa menciptakan lingkungan sekolah yang memungkinkan adanya pergaulan yang sehat. Jadi diberitahukan penyuluhan mungkin atau pemberian informasi mengenai pergaulan yang baik itu kayak gimana gitu loh. Nah, tanpa mengelompokkan murid yang kaya dengan yang miskin. Jadi nggak ada namanya kita pilih-pilih temenan tuh mau sama siapa aja. Jadi guru BK menanamkan mindset ini kepada peserta didik seperti itu. Yang kedua ada kurikulum dan bahan pengajaran modul disesuaikan pada kebutuhan murid. Disesuaikan juga dengan tugas-tugas perkembangan murid gitu tuh. Jadi biar sesuai sama apa yang harus murid lakukan di usia segini dan tugas apa yang seharusnya mereka dapatkan gitu. Lalu berikutnya ada hubungan antara guru dengan murid yang akrab dan memperhatikan kaidah-kaidah dan norma-norma serta batas tanggung jawab yang jelas. Guru di sini kan mereka tuh sebagai role model gitu kan untuk anak-anaknya. Ketika anak murid mendapatkan guru yang bahasanya mungkin killer atau galak, mereka cenderung tidak menyukai guru dan bisa jadi tidak menyukai pelajarannya. Bisa jadi mereka semakin besar niat mereka untuk bolos sekolah atau untuk bermalas-malasan di kelas, untuk mengerjakan PR pun enggan gitu, karena mereka mengetahui gurunya aja nggak peduli sama mereka, gurunya aja nggak sayang sama mereka gitu. Buat apa mereka melaksanakan tugas-tugas mereka di sekolah seperti itu. Jadi kedekatan antara guru dengan murid itu penting, tapi ingat tetap harus memperhatikan kaidah-kaidah dan norma-norma seperti itu. Lalu di sini ada usaha referral atau melakukan penyerahan dari para kasus yang memerlukan bimbingan dari tenaga ahli yang berwenang. Jadi kalau misalnya masalahnya udah parah banget, udah emang muridnya udah bebel, itu bahasa bebel tuh apa ya, udah sulit untuk diberi nasihat gitu ya. Nah itu bisa melakukan referral gitu kepada orang yang lebih ahli, yang emang dia jago di bidangnya kayak gitu. Nah terus berikutnya ada usaha konseling kelompok. Ini untuk melatih sosial mereka juga sih, hubungan sosial mereka dengan teman-teman mereka tuh kayak apa. Jadi biar mereka tuh bisa diskusi, bisa sharing gitu kan. Nah kalau misalnya di konseling kelompok
ada yang nggak setuju mereka melakukan konseling kelompok, ada yang nggak suka, aku nggak suka sama si A, aku nggak mau konseling kelompok sama si A gitu kan. Pasti ada aja tuh anak murid kayak gitu, dan kita nggak mungkin maksa gitu karena ada asas kesukarelaan dalam melakukan suatu konseling gitu kan. Ya kita bisa menyelenggarakan konseling pribadi atau konseling individual untuk anak tersebut gitu, yang tentu nantinya akan ada kesepakatan antara guru BK dengan peserta didik gitu loh. Nah, selanjutnya ada bimbingan dan konseling terhadap murid lambat belajar. Dilihat dari definisinya, murid yang lambat belajar atau slow learner adalah sekelompok murid di sekolah yang perkembangan belajarnya lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan rata-rata teman seusianya. Jadi murid ini mereka cenderung nilainya itu di bawah rata-rata, terus dari itu terbatas kemampuan untuk mengabstraksi, terus lambat dalam melihat, menciptakan hubungan antara kata dan pengertian, terus tidak mempunyai kesanggupan untuk menggunakan proses mental yang tinggi, kurang mempunyai daya cipta, tidak mempunyai kesanggupan untuk menguraikan, terus inisiatifnya juga kurang, sering mengalami kegagalan dalam mengenal kembali hal-hal yang telah dipelajari. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa gejala dari murid lambat belajar. Yang pertama ada keterlambatan, yang kedua kelainan tingkah laku, yang ketiga kemampuannya kurang, yang keempat adalah prestasinya rendah. Oke, yang pertama keterlambatan. Mereka ini lambat dalam menerima pelajaran, lambat dalam mengulang pelajaran, lambat dalam membaca, lambat dalam memahami juga, dalam bekerja pun lambat. Terus kalau misalnya ada tugas tuh mereka juga lambat menyelesaikannya. Untuk pemecahan masalah juga mereka kesulitan gitu. Jadi mereka tuh lambat dalam segala hal. Lalu yang kedua adalah kelainan tingkah laku, yaitu tingkah laku yang tidak produktif dan kebiasaan jelek. Jadi karena mereka ini nilai di bawah rata-rata dan mereka tidak memiliki kesanggupan untuk menyelesaikan tugas-tugas di sekolah, mereka biasanya jadi memiliki kebiasaan buruk gitu loh. Nah, terus berikutnya ada kurangnya kemampuan. Nah, kemampuan di sini yaitu kemampuan konsentrasi, kemampuan mengingat, kemampuan membaca. Karena kemampuan mereka ini serba kurang, makanya tadi ada mengalami keterlambatan di berbagai bidang gitu. Nah, yang terakhir prestasi rendah. Karena keterlambatan itu mereka jadinya mendapatkan prestasi yang rendah gitu kan, yaitu prestasi belajar dan mengajar. Mereka kesulitan untuk menjelaskan kembali, menguraikan, memecahkan masalah seperti itu. Berikutnya di sini ada pemahaman latar belakang tingkah laku lambat belajar. Jadi di sini guru BK atau konselor harus mempelajari, yang pertama mempelajari catatan pribadi siswa. Guru BK harus memiliki catatan awal gitu, baik itu identitas atau biodata siswa tersebut, lalu kemudian gejala-gejala kesulitan, lalu ada data latar belakang. Nah, itu harus guru BK harus memiliki catatan pribadi tersebut gitu. Nah, kalau dirasa kurang gitu, data pribadi itu kurang, lalu step berikutnya guru BK bisa mengumpulkan data baru gitu. Jadi apabila data yang diperoleh data catatan pribadi belum memadai, maka masih perlu disusun kemungkinan masalah sementara untuk kemudian diadakan pengumpulan data baru. Jadi dipilih masalah sementaranya tuh apa, lalu kemudian dicek and recheck lagi, ditelusuri lagi untuk mendapatkan data yang baru seperti itu. Nah, yang terakhir adalah menyimpulkan masalah. Nanti ketika data-data udah terkumpul, baik itu data pribadi yang sebelumnya dan data baru yang masuk gitu, itu nanti akan disatukan
lalu direkap gitu kan, sehingga sudah dapat disimpulkan kemungkinan masalah yang dihadapi oleh murid lambat belajar. Penyimpulan masalah hendaknya dalam bentuk alternatif atau kemungkinan-kemungkinan dan disusun dalam satu ranking, diberikan ranking prioritas gitu, mana yang lebih urgent, mana yang masih bisa di akhir gitu ditanganinya, seperti itu, sehingga segera dapat dilihat urutan kemungkinan terkuat sampai pada kemungkinan terlemah, seperti itu. Lalu berikutnya ada bantuan terhadap murid yang lambat belajar. Tentunya bantuan ini dari layanan bimbingan dan konseling gitu kan. Yang pertama adalah pemberian informasi secara lisan. Sebenarnya hampir sama kayak melakukan konseling, tapi pemberian informasi ini ada di dalam proses konseling, seperti itu. Jadi nanti ketika melakukan konseling dengan murid lambat belajar, guru BK bisa sambil memberikan informasi gitu kan, informasi mengenai baik itu tips-tips gitu kan, atau mungkin beri pengalaman atau beri ibaratnya apa ya, motivasi kayak gitu. Nah terus yang kedua, bantuan penempatan. Nah guru BK membantu peserta didik untuk mengatasi kesulitan khususnya yang menyangkut hubungan sosial murid di dalam kelas dan tingkat kemampuan murid. Misalnya menempatkan murid pada kelas-kelas sesuai dengan tingkat kecerdasannya. Jadi guru BK tuh membantu milihin, kamu kayaknya cocoknya di sini deh gitu kan. Tapi ingat, keputusan tetap kembali kepada murid gitu kan. Lalu berikutnya ada pertemuan dengan orang tua. Nah guru BK bisa sambil sharing-sharing dengan orang tua murid gitu. Kalau di rumah si A itu kayak gimana sih gitu kan. Dan jadi kayak kerja sama gitu. Lalu berikutnya ada sosiodrama. Nah sosiodrama ini berfungsi agar murid tuh mereka memainkan peran yang berbeda dengan dirinya gitu. Jadi mereka bisa merasakan kalau misalnya mereka jadi posisinya jadi A itu kayak gimana, kayak gitu. Nah lalu yang terakhir adalah konseling individual, seperti itu. Kalian sudah tahu lah ya konseling individual itu kayak apa. Nah selanjutnya ada follow up nih, atau usaha tindak lanjut. Nah di sini ketika melakukan semua layanan itu pasti ada feedback, ada follow up, tindak lanjut setelah melakukan layanan itu apa sih gitu kan. Nah jadi di sini gak cuma sampai pemberian layanan aja, guru BK juga harus tetap memperhatikan perkembangan dari murid gitu. Setelah melakukan konseling, apakah mereka melakukan peningkatan atau justru mengalami penurunan, seperti itu. Selanjutnya ada bimbingan dan konseling terhadap murid cepat belajar. Murid cepat belajar adalah murid yang cepat sekali dalam menerima, memahami, dan menguasai pelajaran yang diberikan kepadanya dengan prestasi yang baik sekali. Jadi murid ini nih bisa dikatakan sempurna ya dalam segala hal apapun. Ketika dia mendapatkan tugas, mendapatkan ujian, terus soal-soal, terus ada amanah atau apa, dia gercep gitu. Pokoknya dia sempurna dapat hasil yang bagus, dan bahkan dia bisa mempelajari sesuatu melebihi daripada gurunya, seperti itu. Nah ini penyebabnya yang pertama itu ada jadi kenapa murid cepat belajar dimasukkan ke dalam kategori yang sebenarnya bermasalah sih enggak, cuman cukup mengganggu proses belajar mengajar. Karena apa? Murid yang cepat belajar, mereka akan cenderung gak sabaran gitu ketika mempelajari sesuatu, jadinya pengen ngebut dan teman-teman itu jadi tertinggal gitu. Dan mereka jadi cenderung lebih sok tahu gitu,
itu yang negatifnya sih ya, dampak negatif dari murid cepat belajar. Nah, lalu ada penyebab-penyebabnya. Yang pertama, kurang perhatian guru atau pendidik kepada murid cepat belajar sehingga pendidik ragu-ragu untuk berbuat sesuatu kepadanya. Yang kedua, perhatian pendidik pada umumnya ditujukan pada murid-murid yang rata-rata ke bawah gitu tuh. Nah, pendidik beranggapan bahwa murid cepat belajar bisa menjaga, melihara, dan mengembangkan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi sebenarnya setiap murid itu kan butuh dibimbing, tapi karena guru ini tahu murid ini cepat belajar, jadi fokus dia nggak ke situ, fokus guru itu nggak ke situ, tapi ke murid yang rata-rata ke bawah gitu nilainya, sehingga akhirnya membuat murid yang cepat belajar itu menjadi jenuh, menjadi mereka ya cenderung mengganggu teman-temannya dan memiliki sifat-sifat yang kurang baik gitu. Lalu berikutnya nih, ada kemungkinan masalah dari murid cepat belajar. Yang pertama, masalah pendidikan, terlalu memporsir diri, terlalu mementingkan intelek, kurang perhatikan guru karena merasa diri udah pintar, sulit memilih jabatan, bingung mengisi waktu luang, dan masih banyak lagi. Lalu ada masalah penyesuaian sosial. Dia jadi disenangi teman karena terlalu pintar, teman-temannya jadi minder, lalu tertekan oleh tuntutan orang tua pasti pengen itu yang perfeksionis lah buat anaknya, pengen yang terbaik gitu kan. Kurang stimulasi, dieksploitasi keluarga, dan kurang disenangi atau disisihkan oleh saudara-saudaranya karena dia terlalu pintar dan terlalu menjadi anak kesayangan di keluarganya. Lalu berikutnya ada masalah emosional. Dia kadang ngerasa sendiri karena gak punya temen, dan dia kadang cemas, kadang dilingkari dengan pemuasan dorongan inner dari dalam. Lalu berikutnya ada masalah ekonomi. Dia kesulitan mengatur uang jajan, kurang biaya, dia terlalu banyak tuntutan dalam hal peralatan dan perlengkapan. Karena dia ngerasa pintar, dia tuh ngerasa kayak fasilitas tuh harus ada gitu, karena dia ngerasa dia tuh haus akan belajar seperti itu. Nah, di sini ada kemungkinan reaksi murid. Kemungkinan reaksi negatif dari murid cepat belajar. Yang pertama, pura-pura bodoh. Jadi dia ngerasa bahwa dia sebenarnya tahu, tapi dia kadang pura-pura gak tahu karena dia tuh mau ngetes orang kayak gini nih. Dia pengen ngetes gurunya, suka nanya pertanyaan yang rumit gitu, jadi gurunya bingung, dan dia tuh kayak mau tahu gurunya ini sepintar apa sih gitu. Nah, yang kedua ada pelarian diri. Pelarian diri di sini berarti ya karena dia merasa diabaikan, kurang perhatian, maka teman-temannya kan gak suka nih sama dia. Nah, dia tuh suka mengundurkan diri dari kelompoknya, berusaha memperoleh self-respect dengan menyendiri. Akibatnya, ia berkembang menjadi murid yang bertipe introvert. Nah, ini asal mula kenapa ada murid yang tipenya introvert, karena rata-rata mereka itu adalah murid yang cepat belajar. Lalu mereka kemudian tidak memiliki teman, lalu mereka memilih untuk menyendiri seperti itu. Nah, lalu kemudian ada minta perhatian. Nah, ada juga murid yang dia menjadi over gitu. Dia ingin mendapatkan perhatian lebih. Seperti dengan cara menyelesaikan tugas paling awal. Terus biar murid-murid yang lain tuh kayak merhatiin dia gitu. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada cara membimbing murid cepat belajar, yaitu yang pertama ada pelayanan bimbingan pendidikan. Jadi di sini ada pemberian kayak sistem usaha penyaluran, terus menyediakan pelayanan bimbingan pendidikan. Yang pertama usaha penyaluran, dua sistem pengadaptasian, yang ketiga usaha penyesuaian, kayak gitu. Jadi sebenarnya pelayanan bimbingan pendidikan ini adalah bimbingan yang dilakukan oleh
guru BK kepada murid untuk dapat menyesuaikan, dapat menyalurkan, dan beradaptasi dengan lingkungannya, seperti itu. Ada pelayanan bimbingan ekonomi, ini sama, ada usaha penyaluran juga, misalnya kasih saran kerja sambilan apa atau apa gitu kan, usaha pengaturannya, terus masalah sosial ekonomi, dan jadi kalau di bidang ekonomi ini ada murid yang kekurangan uang, ada murid yang kelebihan uang. Itu juga jadi masalah. Nah, di sini guru BK tuh memberikan arahan gimana cara ngatur uang, gimana cara dibantu cari-cari kayak masukan-masukan usaha apa nih yang cocok buat kamu gitu tuh. Nah, selanjutnya ada pelayanan bimbingan emosi. Karena di sini mereka memiliki masalah dan itu bisa berkaitan dengan emosi mereka gitu. Dan diharapkan dengan layanan bimbingan pendidikan, bimbingan sosial, dan ekonomi, maka problem emosional tersebut dapat diatasi. Jika tidak, pelaksanaan layanan konseling, role-playing, sosiodrama, dan psikodrama harus dilakukan lebih intensif seperti itu, agar emosi itu mereda seperti itu. Oke, baik teman-teman, thanks for watching. Terima kasih sudah menonton penjelasan dari video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ditunggu untuk video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.